Terpantau saldo Rp400.000 masuk di kartu KKS salah satu keluarga penerima manfaat. Nah, ini menurutnya keterangannya ini adalah saldo BPNT. Dan ini masuk di minggu ini ya, minggu pertama bulan Mei 2024. Nah, kira-kira saldo tersebut benarkah saldo BPNT dan kira-kira untuk tahap berapa ya? Setelah kemarin ada saldo PKH yang baru saja cair di salah satu atau beberapa KPS KPM. Nah, akan kita update juga terkait kabar PKH BPNT di SIKNJ termasuk juga BLT mitigasi resiko pangan. Dan juga kita akan bahas tentang PIP 2024. Bagaimana info selengkapnya? Simak videonya sampai akhir. Jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke, pada video kali ini kita masih membahas terkait mengenai informasi bantuan sosial, baik PKH, BPNT, BLT mitigasi resiko pangan, PIP dan bansos yang lainnya. Nah, baru-baru ini ada lagi KPM yang mengaku bahwasannya kartu KKS-nya terisi saldo bantuan. Nah, ini menurutnya ini adalah saldo BPNT dan tertera di situ di struk penarikannya itu adalah saldo Rp400.000. Nah, kira-kira ini benarkah saldo BPNT? Nanti akan kita bahas ya. Dan juga akan kita update terkait PKH BPNT di SIKNJ untuk status periodenya dan juga BLT mitigasi resiko pangan. Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Simak videonya sampai akhir. Namun sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, sekarang sudah tanggal 4 Mei 2024 ya. Nah, ini walaupun hari libur Sabtu dan Minggu, akan tetapi untuk penyaluran bansos itu masih tetap ada ya. Nah, apa saja yang disalurkan di hari ini untuk bansos dari pemerintah? Nah, diantaranya itu adalah bantuan permakanan bagi lansia tunggal atau disabilitas tunggal. Dan lansianya ini juga ada minimal usianya ya. Dulu awal-awal itu ada yang diusulkan 70 tahun ke atas, kemudian ada yang 65 tahun ke atas ya. Dan itu juga harus lolos verifikasi. Dan yang pasti sudah masuk data DTKS. Nah, selain bantuan permakanan, hari ini juga mungkin ada penjadwalan penyaluran bantuan PKH atau BPNT untuk tahap 2 periode April hingga Juni 2024 yang lewat PT Pos Indonesia. Karena memang kalau PKH dan BPNT yang lewat pos, untuk penyalurannya ini biasanya nggak kenal hari libur ya, walaupun Sabtu Minggu biasanya kalau pos sudah menjadwalkan, ya tetap akan dijalankan penyalurannya. Nah, selamat ya bagi KPM yang sudah cair lewat PT Pos Indonesia, baik PKH atau BPNT-nya. Mungkin ada yang belum cair, nah silahkan dicek ya statusnya di cekbansos.kemensos.go.id. Nah, di situ harus dicek dulu ya dengan teliti. Nama dan usianya harus sesuai dan juga untuk periodenya. Kalau PKH berarti periode April hingga Juni 2024. Kalau BPNT berarti April hingga Juni 2024 ya, sama ya. Kalau statusnya atau periodenya tidak seperti itu tadi, berarti Anda sudah nggak dapat lagi bantuannya di tahap ini. Nah, jadi itu ya sobat YouTube semuanya. Selain PKH dan BPNT juga bisa dicek status PBI atau mungkin bansos yang lainnya yang dulu pernah diterima, termasuk BLT BBM atau BST. Nah, jadi itu ya. Nah, kemudian akan kita update juga terkait BLT mitigasi resiko pangan. Nah,
di SIKNJ ya sampai detik ini belum ada tanda-tanda sama sekali untuk BLT mitigasi resiko pangan, yang dimana BLT MRP ini sudah diwacanakan sejak sebelum pemilu yang lalu ya. Sejak awal tahun 2024 dulu kabarnya akan dicairkan di bulan Februari. Kemudian ditunda setelah pemilu katanya, atau sebelum Lebaran. Ternyata ditunda lagi habis Lebaran. Karena dulu memang periodenya awalnya itu direncanakan untuk Januari hingga Maret 2024. Akan tetapi mungkin karena beberapa pertimbangan ini dirubah periode salurnya menjadi April hingga Juni 2024. Kalau anggaran di Kementerian Keuangan mungkin sudah disiapkan ya. Tinggal mungkin peraturan atau juknisnya mungkin yang harus dibuat lagi ya. Jadi di situ ya. Dan ini masih rencana tapi sudah dianggarkan dan sasarannya 18,8 juta keluarga penerima manfaat, di mana yang 18,8 juta itu merupakan penerima sembako atau BPNT. Nah, jadi itu. Kemudian selain itu juga ada bantuan PIP 2024. Ini yang masih bisa dicairkan ya. Karena bantuan PIP ini kan bertahap ya. Tahap 1 kemarin sejak sebelum Lebaran sudah ada yang cair. Itu yang sudah masuk SK pemberian. Tapi kalau yang masih masuk SK nominasi, mungkin ada yang sudah dapat SMS notifikasi atau mungkin sudah mengeceknya di pip.kemendikbud.go.id. Nah, ini harus aktivasi terlebih dahulu. Nah, kemarin ada surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, itu peserta didik yang masuk SK nominasi harus aktivasi mulai tanggal 16 April kemarin. Nah, jadi ini masih ada kesempatan. Biasanya kan dikasih tenggang waktu ya untuk melakukan aktivasi di bank penyalurnya. Nah, tujuan aktivasi ini agar siswa tersebut yang masuk SK nominasi bisa mencairkan bantuan PIP-nya, bisa masuk SK pemberian nanti setelah SK nominasi. Kalau nggak diaktifasi di bank, ya untuk membuka rekening baru lah ya. Kalau tidak diaktifasi ya bantuannya tidak bisa cair, karena ini bantuan lewat rekening ya, atau ada yang cair lewat kartu Indonesia Pintar, sama saja ya. Nah, kemudian informasi berikutnya adalah terkait mengenai baru-baru ini ada saldo lagi yang masuk di kartu KKS. Ini semakin meluas ya, kabar terkait KKS yang terisi saldo bantuan. Nah, ini baru-baru ini dia mengabarkan ya, alhamdulillah BPNT cair. Nah, ini tanggal 3 Mei kemarin. Tadi malam ini ya. Kemarin setelah 650 yang mengabarkan itu ternyata PKH baru tervalidasi by system. Nah, ini baru-baru kemudian malamnya itu ada yang mengabarkan lagi. Ini saldo Rp400.000. Dia mengiranya ini adalah saldo BPNT. Karena kita ketahui bahwasanya untuk pencairan yang lewat KKS untuk BPNT itu kadang 1 bulan, kadang 2 bulan. Nah, untuk yang pertama dulu hanya 1 bulan, Januari saja. Kemudian setelah itu langsung 2 bulan, yakni alokasi Februari Maret. Kemudian jelang Lebaran kemarin hanya 1 bulan, hanya bulan April saja. Nah, kalau nominalnya sama ya, per bulannya Rp200.000. Nah, karena bulan ini sudah masuk periode bulan Mei, nah ini dia mengira bahwasanya itu merupakan saldo BPNT mungkin periode Mei-Juni ya. Akan tetapi jika saya teliti, jika disinkronkan dengan di SIKNJ, karena periode BPNT-nya belum berubah ke Mei atau Mei-Juni, dan juga PKH-nya juga. Nah, ini artinya ini bukan PKH atau BPNT periode Mei-Juni. Nah, ini kemungkinan, ya kemungkinan besar KPM tersebut merupakan KPM BPNT murni sebelumnya, karena biasanya dapatnya cuma BPNT ya. Dan ternyata KPM tersebut sama ya kayak berita yang kemarin, itu baru tervalidasi by system, baru menjadi peserta PKH. Ya, dan saldo Rp400.000 itu bukan BPNT, melainkan itu adalah saldo PKH tahap 2 periode Maret-April dengan komponen yang ada dalam keluarganya itu ada lansia minimal 60 atau disabilitas. Nah, itu dapatnya ya. Jadi PKH baru validasi by system, bukan BPNT Mei-Juni ya. Karena di SIKNJ juga belum terupdate ya, baik BPNT maupun PKH-nya di Mei-Juni ini.
Nah, sabar ya, karena ini sudah masuk bulan Mei, kita doakan saja semoga secepatnya terupdate untuk PKH atau BPNT di periode bulan Mei dan Juni tahun 2024 ini. Ya, ini juga kita berharap semoga BLT MRP juga bisa ada tanda-tandanya lah ya. Karena sampai detik ini masih belum ada updatean berita terbarunya ya. Setelah kemarin terakhir Pak Erlangga itu memberitakan ya mungkin nanti insya Allah akan dicairkan ya, tapi nggak tahu nanti ya. Ya kita berdoa saja ya, semoga secepatnya cair. Selain itu juga ada bansos yang lainnya seperti beras 10 kg yang sudah mulai disalurkan. Oke, demikian info dari saya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.